dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW dan bukan lagi menjadi zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada klan Habib Ba'alwi yang terus sampai saat ini nasabnya terus digoreng oleh pembentang nasab, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sahabat beriman. Jika dahulu klan Habib Ba'alwi yang digadang-gadang dan terus dipromosikan menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW terus langgeng di hati publik dan hati para mukibinnya yang ada di Indonesia, kini nasabnya rungkat, nasabnya batal. Bahkan tak hanya itu, klan Habib Ba'alwi di sini hancur sehancur-hancurnya, bahkan semakin terpojok, sahabat. Wah, pembatal nasab dari Habib Ba'alwi di sini cukup cerdas ya. Bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman menerbitkan tesis dari S2-nya menjadi polemik besar di kalangan umat muslim, khususnya mereka yang masih mempercayai bahwa Ba'alwi adalah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Cerita khurafat dan tes DNA yang terus digaungkan oleh para pembatal nasab kini tak ubahnya menjadi polemik besar di kalangan umat Islam. Jika dahulu Imam Besar Habib Rizik pernah berkata dalam sebuah kajiannya bahwa untuk mengetahui keabsahan sebuah nasab, maka wajib dilakukan tes DNA. Tes DNA adalah wajib hukumnya bagi mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Tes genetik DNA adalah syarat utama menjadi mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Haplogrupnya harus J1 murni, bukan yang abal-abal. Sedangkan sebagian dari klan Habaib di sini haplogrupnya adalah G, bukanlah J1. Bahwa klan Habib Ba'alwi adalah cucu abal-abal alias cucu bodong, sahabat. Wah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bagaimana pembatal nasab yaitu Kiai Haji Imaduddin menghabisi klan Habib Ba'alwi yang terus mempromosikan dan menempatkan dirinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf,
keluarga Habib Lutfi bin Yahya, Siap. semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh. Begitu ya. Karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta-minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan, 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Karim. Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Oke. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Begitu ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi.
Kalau tidak kasih itu mobil, jangan. Sangat menukik ya apa-apa yang dijabarkan dan apa-apa yang dinerasikan oleh pembatal nasab, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini. Sehingga akan memicu keributan besar. Dan wajar jika suatu saat imam besar dan habib-habib lainnya termasuk si Pirang, Habib Bahar bin Smith akan memberikan video tandingan untuk menjabarkan bahwa Bang Ali adalah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Patut kita tunggu dan patut kita nantikan bagaimana seruan-seruan dari para habaib, khususnya Habib Bahar dan habib-habib lainnya termasuk Habib Lutfi yang digadang-gadang dan terus mempromosikan bagaimana klannya tidak bisa dibatalkan oleh pembatal nasab, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dari Banten, sahabat. Jika kita menilik dari sejarah makam-makam dan kuburan palsu yang ada di Indonesia, maka 80% Habib Lutfi sudah berhasil mengintimidasi bahkan menguasai seluruh persen, bahkan sudah menguasai 80% makam-makam yang sudah terbengkalai. Maka dengan adanya makam-makam palsu dan kuburan-kuburan yang semakin membludak di Indonesia, maka dibentuklah yang namanya PILS untuk menjaga makam-makam dari penjarahan yang disebabkan oleh beberapa klan habaib yang mengaku-ngaku sebagai duriah juga dari beberapa makam yang ada di Wali Songo. Patut kita nantikan dan patut kita tunggu bagaimana pembatal nasab, yaitu Kiai Haji Imaduddin merungkatkan nasabnya dari klan Habib Bang Alwi di sini, memberikan pencerahan secara tajam dan tegas bahwa Bang Alwi bukanlah zuriat asli dari Nabi Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Mari kita saksikan lagi videonya bersama-sama. Sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Iya. Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Bib, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imad nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Siap. Aneh kan enggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai, istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua, saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Begitu ya. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang. Wah, sangat tajam bagaimana pembatal nasab, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menghabisi juga mengkritisi bahwa Bang Alwi nasabnya sudah rungkat, Bang Alwi nasabnya sudah bubar dan tidak perlu diperdebatkan, dan tidak perlu lagi ada yang namanya nasab-nasab yang dari Habib Bang Alwi, sahabat beriman semua.
Semoga Imam Besar Habib Rizik dan Habib-Habib lainnya bisa mendengar apa-apa yang disampaikan oleh pembatal nasab yaitu Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini. Saya rasa ini akan menjadi polemik besar. Saya rasa ini adalah polemik besar di antara keduanya, baik dari pembatal nasab maupun dari klan habaib yang terus mempromosikan dan menempatkan dirinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita-cerita khurafat yang dikarang oleh klan Habib Ba'alwi digadang-gadang menjadi sumber pemasukan utama. Bahkan di sela-sela waktu, Imam Besar Habib Rizik pernah berkata bahwa Ba'alwi akan selalu eksis di Indonesia. Pengikut Ba'alwi yang digadang-gadang jauh lebih besar dari pengikutnya pembatal nasab diyakini akan membalikkan keadaan sahabat beriman semua. Wajar jika pembatal nasab dalam hal ini merungkatkan dan terus mengeksploitasi bagaimana Habib Ba'alwi di sini menjadi candu di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat multikultural dan masyarakat majemuk yang ada di Indonesia. Kita tunggu saja dan kita nantikan bagaimana pembatal nasab dalam hal ini memberikan narasi tajamnya, dan diharapkan dengan video ini Imam Besar Habib Rizik beserta Habib-Habib lainnya memberikan kejelasan, tentunya dengan tes DNA dan fakta-fakta sejarah termasuk kajian-kajian filologi untuk merungkatkan, untuk terus menisbatkan bahwa dirinya betul-betul asli adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah sahabat beriman, bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Orientalis, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kanal ini. Silakan like dan subscribe dan berikan tanggapan dan komentar terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.